Oke, asik sekali pagi hari. Saya di sini telah ditemani wanita yang Masya Allah super cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Amalia tentunya kembali hadir menemani Anda di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Asik, mantap Bu. Selamat satu. Iya, nggak apa-apa. Awalan Bu, awalan. Dojan panasnya. Asli. Belum panas. Pemirsa, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, tentunya saya di sini telah ditemani oleh wanita yang Masya Allah menginspirasi ya tentunya. Beliau ini adalah cucu Cahyati, siapa sih yang tidak kenal gitu ya? Tahun 90-an. Sekarang anak-anak muda belum tahu nih ini juga. Wah dulu mah Masya Allah gitu ya, tapi sekarang juga Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Oke, nah pemirsa kali ini kita bertema tentang pengabdian perempuan untuk keberkahan Tasikmalaya. Menarik sekali gitu ya. Ini perbincangan kita hari ini terkait memberdayakan perempuan gitu. Wah, asas apa sih gitu sebenarnya berdaya gitu. Berdaya apa sih gitu ya. Oke, kita langsung saja sapa-sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, keren sih. Aura positifnya Masya Allah sekali. Boleh harus Bu. Semangat ya, pagi-pagi itu semangat. Pagi-pagi harus semangat. Ya boleh sapa-sapa terlebih dahulu Ibu. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Salam dari saya Cucu Cahyati. Semoga membawa keberkahan untuk semua. Dan tentunya juga inspirasi apa yang akan dilanjutkan selanjutnya ya. Mantap sekali. Ya pemirsa, ini dari temanya juga sudah sangat menarik sekali ya Bu ya. Sudah sangat menarik sekali. Ini bertema tadi tema telah disebutkan tentang perempuan prima berkah. Nah, ini tentang perempuan prima berkah ya Bu. Pemirsa mungkin sudah ada yang sudah mengetahui dan mungkin belum ya Ibu ya tentang P2B ini singkatannya. Biasanya ini organisasi yang tentunya memberdayakan perempuan. Tapi lebih jelasnya gitu dan lebih lengkapnya kita langsung saja bincang-bincang gitu ya. Alhamdulillah. Syukurillah Kak. Mungkin perempuan prima berkah. Ya, dari namanya aja kita perempuan, kita semua adalah perempuan. Betul. Lebih banyaknya yang jadi anggota adalah perempuan. Kebetulan yang mempunyai gagasan pertama adalah yang punyanya bosnya Prima Jasa, yaitu Pak Haji Amin. Pingin menjadikan Tasik ini bagaimana nih supaya bisa lebih maju, maka yang jadi ketua adalah Ibu Tine, istri dari dari Pak Haji Amin itu jadi ketua. Dan kebetulan saya lebih aktif di sini untuk mewakili Ibu pas lagi di Jakarta, lagi nggak keluar kota. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk jadi wakil, maka tanggung jawab saya untuk bagaimana nih perempuan prima berkah ini bisa nyampai ke masyarakat. Pertama dari artiannya dulu. Kenapa harus mengambil nama perempuan prima berkah? Karena bukan hanya sekedar kita memberi dan tidak ada apa-apanya, tapi harus jadi berkah dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang lain. Ayo sama-sama kita sebagai perempuan harus memberikan sesuatu meskipun hanya setitik ataupun sebagaimana, yang penting bisa terasa oleh orang yang lain. Betul-betul. Gitu menarik sekali ya. Jadi intinya pengertian dari P2B gitu ya. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya pas dibentuk untuk pensuksesan Pak Fiman, wali kota, terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa kita harus tetap pertahankan? Karena lebih banyak manfaat dan atau kebaikan, keberkahan untuk semua insya Allah. Dan sampai sekarang pun P2B tidak terputus gara-gara kemarin Filkot, tapi tetap berjalan. Salah satunya membantu. Sebenarnya lebih cenderung ke tadi stunting, gizi ya Neng, sama yang hamil cake. Itu yang kecil, yang perlu penambahan gizi. Tapi sekarang semakin kesini kita terjun ke lapangan. Keren sekali. Kita sama ibu-ibu P2B, ibu Dewan semua turun. Semuanya itu kita akhirnya masuk ke dalam-dalam, ke gang-gang kecil gitu.
bukan hanya sekedar cake dan tadi stunting. Ternyata banyak sekali yang di bawah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada lansia yang kurang perhatian dari keluarga, kita bantu juga. Terus ada yatim piatu yang ternyata juga perlu kita bantu. Terus ada lagi nih yang sakit. Sekarang lebih cenderung ke yang sakit. Oh, lebih difokuskan. Jadi yang sakit juga. Sekarang ini yang sakit. Seperti kemarin ada yang sakit sampai usus keluar. Ususku keluar. Itu yang membuat kita, waduh, usus kita keluar. Di dalam aja kita nggak tahu ini keluar. Itu mungkin alhamdulillah Ibu Ketua kita sangat respon dengan hal itu, maka Bu Cucu tolong bantu, siap saya jalankan, gitu kan. Terus ada lagi yang terakhir kemarin itu kesetrum dari tegangan tinggi listrik, lagi jadi kuli bangunan. Itu hancur tangannya sampai Masya Allah. Sudah kalau tidak ditangani cepat-cepat ini harusnya mungkin diamputasi. Karena busuk banget. Busuk. Dan itu mungkin perlu penanganan dan perlu perhatian dari kita semua bahwa akhirnya P2B lebih cenderung melebar. Tidak ke hanya yang tadi sekupnya hanya sekedar ke stunting. Tadi. Nah, lebih cenderung sekarang lebih diperluas lagi. Aduh, ngeri banget ya kalau tadi mendengar berbagai kondisi gitu ya. Makanya kesehatan itu nomor utama, keselamatan juga harus diperhatikan. Iya. Wah, ini terharu sekali. Ternyata memang kita harus peduli gitu ya terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, pemirsa, ini baru segmen pertama. Sudah sangat sekali banyak pertanyaan yang ingin diketahui terkait P2B ini. Kita akan lanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Asik, tentunya masih bersama Ibu Cucu. Semangat. Iya, harus semangat ya. Harus semangat. Semangat, harus memberikan semangat juga kepada para anak-anak muda. Generasi muda, ayo. Gitu, kepada anak muda itu harus memberikan maksudnya motivasi mungkin ya, motivasi yang mantap gitu kan. Nah, ini berbicara tentang anak muda ya Bu ya. Perjalanan Ibu gitu dari kemarin-kemarin gitu sudah sangat panjang sekali gitu ya. Tentang pendidikannya mungkin dan lain sebagainya. Ada yang ingin sampaikan gitu ya Bu terkait ini untuk anak muda gitu. Siap. Saya usia sudah setengah abad, tapi insya Allah semangat tidak akan kalah dengan yang 20. Betul. Kenapa yang memotivasi begitu? Karena anak saya laki-laki. Maka kalau mamahnya tidak gagah, tidak kuat, itu sebenarnya akan tertinggal. Nah, saya di sini sebagai perempuan, saya juga harus memotivasi ibu-ibu dan generasi muda bahwa saya yang usia segini masih bisa. Yuk kita semangat. Saya masih kuliah, mereka. Oh iya, sekarang kuliah. Ceritanya, Masya Allah. Karena apa? Pendidikan itu sebenarnya ada orang bilang bahwa tidak perlu pendidikan, yang penting mah kerja nyata. Memang betul. Tapi alangkah bagusnya dengan pendidikan bahwa kita akan lebih mantap lagi mungkin ya. Itu salah satunya adalah bentuk bahwa saya ingin memotivasi generasi muda. Bahkan kalau di kampus pun nih, cerita di kampus ya nih. Bu Cina usia segini masih kuliah, mungkin kagok dia mau ngomongnya. Saya bilang, saya masih kuliah. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa saya tidak perlu titel,
Karena saya juga cukup sekarang tetap bergerak, mulai dari kemarin pileg sampai sekarang pun, alhamdulillah Bapak Wali Kota kita perjuangan pun berhasil. Saya tetap ingin ngabdi bahwa dari awal, bagaimana saya akan berikan untuk Tasikmalaya. Kebetulan ada wadahnya tadi, Perempuan Prima Berkah. Maka wadah ini kan untuk menaungi ini mau apa masyarakat Tasik. Minimal 1, kesehatan, 2, pendidikan. Pendidikan itu adik-adikku, anak-anakku perlu. Kalaupun misal ibu-ibu, jangan dianggap bahwa sudah ibu-ibu gini mah tidak usah belajar. Jangan. Sekarang kan itu ada gadget. Gadget. Ibu lebih pintar misalnya di segi bikin kue. Kenapa tidak cari tuh dimanfaatkan ya? Lihatlah sekarang tips-tips itu banyak cara-cara membuat. Saya aja masih buka-buka gimana cara masak daging ayam. Ternyata tidak hanya cukup diopor, digoreng, masih lagi. Jadi cobalah dites, terus dicoba dipasarkan. Siapa tahu itu bermanfaat juga. Jadi bukan belajar itu untuk anak generasi muda aja, ibu-ibu pun ayo belajar lagi, gali lagi, perdalam lagi ilmu, karena ilmu itu jangkauannya luas, bukan hanya di sekolah, tapi setelah kita rumah tangga dan saya seusia gini aja masih banyak ilmu lagi yang belum kita gali, mungkin gitu. Apalagi sekarang generasi muda bahwa tantangan semakin besar. Kalau kita tidak ada kemampuan, ekonomi tidak akan tertolong hanya mengandalkan kepala keluarga. Tapi imbangi dengan perempuannya. Perempuannya pun harus bisa. Harus bisa menghasilkan gitulah. Dengan kepintarannya masing-masing. Itu kira-kira. Luar biasa. Keren ya pemirsa. Jadi Ibu Cucu ini bisa menjadi inspirasi kita gitu, khususnya para perempuan gitu. Insya Allah. Iya, Masya Allah sekali gitu. Beliau ini politiknya jalan. Keren. Baru mulai. Bakatnya juga gitu kan, Masya Allah sekali. Dulu penyanyi mantap. Sekarang gitu ya, walaupun sudah berumah tangga dengan berbagai macam perannya gitu, tapi bisa memanage semuanya dengan baik gitu. Berjalan dengan waktu lah. Dunia artis banyak generasi muda yang bagus-bagus, lebih hebat dari saya. Ayo maju, tingkatkan keartisanmu, lebih mendunia. Kalau yang untuk ibu-ibu, saya yakin juga bahwa Bu, jangan takut dengan usia. Saya aja sama, yuk belajar saja. Gitu. Untuk generasi muda, jangan merasa lembek. Ayo, kita generasi tua aja segini masih sanggup, generasi muda harus lebih hebat dari kita. Gitu. Mantap Ibu, dengan berbagai macam kegiatan yang super sibuk ya gitu. Untuk saat ini kegiatannya apa aja Bu? Iya, salah satunya mungkin saya lebih sekarang ke masyarakat mendekatkan tentang Perempuan Prima Berkah. Terus saya juga tetap kuliah, saya juga tetap show. Sekali-kali itu karena hobi yang tidak boleh ditinggal, itu anugerah dari Allah yang tidak boleh saya tinggalkan. Tapi saya juga ingin berguna, apa yang bisa saya bantu untuk rakyat. Salah satunya baik di politik kemarin, sekarang coba di P2B, terus selanjutnya di pendidikan juga saya ingin jadi positif untuk kawan-kawan, untuk keluarga. Jadi Bu, kalau semisal ada mungkinnya para perempuan yang merasa minder nih, nah melihat kan Ibu tadi, waduh berbagai cerita yang Masya Allah sekali gitu. Seperti apa sih Ibu yang ingin disampaikan gitu, agar tidak minder lah, kita sebagai perempuan harus berdaya gitu. Salah satunya percayalah pada diri sendiri. Orang lain tidak akan nolong. Itu jangan kira bahwa siapa yang jadi support kita, teman kita, pacar kita, suami kita, atau guru kita, itu di luar. Yang pertama, motivasilah dirimu oleh dirimu sendiri. Jangan berharap untuk orang lain memotivasi, tidak akan. Ayo motivasi dirimu, bangun tidur teh, aku bisa. Nanti kalau bisa mengerjakan
itu akan terasa bahagianya bisa menyelesaikan tanpa bantuan yang lain tuh. Jadi kuncinya motivasi, yaitu diri sendiri. Afirmasi positif, iya, ya Bu ya. Motivasi diri sendiri oleh sendiri. Yang lain itu hanya penyupport dan belum tentu bisa kena di hati. Asik deh. Oke, menarik sekali ya Ibu. Kemudian ini setelah pileg gitu ya. Apa saja sih Ibu? Ya, salah satunya saya ikut juga di organisasi. Namanya, kalau pertama BKPRMI itu lebih di kemasjidan. Iya. Tapi akhirnya ditingkatkan jadi DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Jadi skupnya lebih internasional, lebih cenderung ke bisnis. Nantinya lebih cenderungnya ke bisnis. Yang namanya agama, yang ada agama Islamnya, itu bisa jadi anggota DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam, seluruh dunia. Jadi itu lebih cenderung pemasaran ekonomi. Misalnya kita punya UMKM atau kita punya apa yang bisa kita pasarkan untuk ke luar negeri. Gitu. Wow, mantap. Kebayang ini sesibuk apa ya Ibu. Keren ya Bu, produktif sekali. Alhamdulillah. Gitu. Mantap. Nah Eka, ayo semangat. Harus gitu Bu, iya benar sekali. Ngedenger gitu ya, tadi pemirsa Ibu Cucu bercerita gitu ya. Ternyata, saya pemalas mungkin ya ini gitu maksudnya. Sama, kadang-kadang saya juga ingin memanjakan diri dengan malas-malasan, tapi kemalasan kita perangi, karena kalau kita lanjutkan malah kita lebih cenderung ya hanya lihat-lihat HP, terus hanya leha-leha yang gak jelas. Oke, wah mantul. Ibu, kita boleh balik lagi ke P2B ya. Siap. Oke, tadi P2B dengan sasaran yang Masya Allah gitu ya. Cara kolaborasinya itu seperti apa sih Bu gitu? Kalau misalkan pemirsa ada yang ingin berkolaborasi gitu dengan P2B. Ya. Insya Allah karena kita bergeraknya di semua link, maka kalau ingin yang bareng-bareng dengan P2B membantu masyarakat Kota Tasikmalaya, tidak menutup kemungkinan. Salah satunya, ayo datang ke Radar TV atau melalui saya langsung. Insya Allah kita bisa bareng-bareng. Oke, mantap Bu. Ya pemirsa, ini kita telah di segmen kedua gitu ya, menarik sekali. Tadi terkait P2B, kemudian terkait motivasi dari Bu Cucu ini yang Masya Allah gitu ya. Kita akan lanjut ya pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat!
Oke, pemirsa, barusan telah kita lihat gitu ya di layar kaca ada foto-foto kegiatan dari P2B ini gitu. Dan di depan kita juga Bu, wah Masya Allah pemirsa nih. UMKM Tasikmalaya. Di depan kita sudah ada banyak sekali UMKM Tasikmalaya gitu. Di bawah tadi bantuan dan naungan P2B gitu ya Bu. Sementara ini inilah sebagian dari P2B yang akan diabdikan bukan hanya di kesehatan, bukan hanya di untuk sosial ya, tapi kita insya Allah di ekonomi juga untuk membantu. Ayo UMKM Tasikmalaya maju, ibu-ibu terutama ya. Oke, betul. Nah pemirsa yang salpok di sini kita bertambah narasumber. Siapakah dia? Iya, siapakah dia? Siapa sih yang nggak tahu juga nih ya? Boleh sapa-sapa terlebih dahulu Bu, penonton Radar TV. Halo semua penonton Radar TV, perkenalkan saya Devi Rostiawati, kebetulan sedang mengemban tugas sebagai bendahara perempuan Prima Berkah. Asik, mantap ya. Ibu bendahara ini. Bendahara betul, berarti saya di sini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat ya, perempuan-perempuan yang sangat berdaya gitu ya pemirsa. Wah nih, ini sudah banyak sekali ya Bu. Nah pemirsa ini ada basreng. Basreng ada yang pedas, ada yang original. Keren sekali ya pemirsa. Ini dua saudara. Mereknya dua saudara nih. Terus banyak sekali ini ada donat. Jadi P2B itu punya, pada pinter-pinter ada yang bisa bikin donat. Donatnya nggak kalah dengan pabrik, insya Allah. Jadi pada pinter-pinter nih, ya kan? Tuh, ada daster. Oh iya. Nih ada daster, ya kan? Daster kita. Terus ada ini pepes. Ada pepes ikan dari ya. ada madu dari ini. Apa tuh? Dari 76 ya? Wow. Keren. Oh, ada madu juga ya. Madu. Ada sendal-sendal. Ya, Dan ini saya terus terang bahwa kenapa tertarik dengan UMKM karena UMKM itu penggerak. Insya Allah apapun yang menggerakkan kita ini adalah ekonomi. Maka yang pertama, ayo harus bergerak dulu di ekonomi. Minimal apa yang bisa. Dan insya Allah P2B akan ikut, terutama Ibu Ketua juga sangat Ibu sangat peduli dengan hal ini. Insya Allah beliau juga mendukung, dan salah satunya seperti tadi kayak Elin Collection ini ya, kemana-mana saya selalu bawa. Termasuk yang lain pun, ada makanan, ada kue, ada catering. Itu kita kalau misalnya ada pameran, saya bantu. Itu bukan itu loh. Kalau yang lain kan ada apa namanya? Apa? Harus ini mah free. Oh iya harus gitu ya. Suatin mah free gitu ya. Bukan atas pesanan tidak, tapi karena saya sangat bangga kalau perempuan dan Tasik itu harus apa yang bisa digali dari Tasikmalaya, karena jarang-jarang seperti sendal. Kan yang punya Raja Pola. Seperti misalnya daster. Itu pasti kain-kain itu pasti dari Tasik. Sebenarnya banyak, ada yang lain juga. Ada yang mukena ya. Ada yang kerajinan bikin ibu-ibu kita tuh P2B pada pinter-pinter. Yang bikin dari merajut. Wow, iya. Cuman kebetulan mohon maaf, tidak semua ikut ke sini. Salamnya saja untuk semua. Untuk Radar TV, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita, mempamerkan bahwa ini loh P2B dengan insya Allah akan memberi berkah untuk Tasikmalaya. Gitu ya. Jadi pemirsa, bagi yang belum tahu gitu ya, tadi kan kita di segmen pertama itu menjelaskan P2B tentang sasaran-sasaran gitu ya, terkait tadi stunting ya Bu ya, kemudian yang sakit gitu kan, dan lainnya gitu. Nah kemudian sekarang ada juga di P2B ini gitu kan mendukung ekonomi UMKM gitu ya, meningkatkan ekonomi di Tasikmalaya gitu. Karena sekup saya adalah kota kabupaten, maka yang sekarang terkumpul ini pun perpaduan dari antara kota dan kabupaten. Seperti kalau Basreng itu dari Singaparna. Terus kalau Raja Pola itu kan kabupaten. Tapi kalau yang kue ini donat dari ibu kita, Ibu P2B, Ibu Nadia. Terus kalau yang ini juga sama dari Masya Allah. Ibu kita pintar memasak nih.
madu. Gimana tuh, Bu? Nah, ini madu juga udah kemana-mana ini. Kemana nih, Bu? Keren. Ini semuanya komposisinya murni, nggak ada bahan Asik. Herbal ya, kimia. herbal. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Jadi kita insya Allah bahwa inilah berkah untuk semua. Insya Allah bahwa yuk bantu. Tolong Radar pun terima kasih banyak sudah memfasilitasi UMKM Tasikmalaya. Semoga berkah. Radar pun tambah maju. Dan tolong bantu kami pun untuk P2B harus kena di masyarakat bahwa perempuan penerima berkah itu harus berkah semuanya. Dari bidang kesehatan, dari bidang sosialnya tadi ya, sama bidang ekonomi. Insya Allah. Jadi mungkin intinya kita harus saling berkolaborasi ya. Kolaborasi gitu dan juga bersinergi bersama gitu. Nah, kayak sekarang kita berpindah dulu ke Ibu Depi selaku bendahara nih. Selaku bendahara gitu ya. Kalau tidak ada bendahara mungkin wah gimana gitu ya, apakah tetap jalan ini atau seperti apa? Jadi ingin tahu nih modal gitu ya. Modal atau mungkin terkait dana-dana itu seperti apa di UMKM Tasik ini P2B? Terkait mungkin kegiatan P2B kemarin kegiatan kita ya. Boleh. Mungkin kemarin memang penggegasnya kita tuh P2B itu berasal dari ide Bapak Haji Amir Mahfud. Bapak Haji Amir Mahfud ya sebagai ketua Gerindra pembina dan pembina kita. Untuk sementara dari awal memang ini dari pribadi Ibu Ketua Ibu Tina. Mengeluarkan Masya Allah. Memang beliau untuk sosial. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingin berkontribusi langsung pada masyarakat, khususnya Kota Tasikmalaya. Untuk sementara ini ya. Mudah-mudahan kedepannya. Makanya mengajak ayo yang bersama untuk Tasik Kota khususnya kabupaten. Gitu. Dari mulai pengepakan, pengemasan sembako yang kita salurkan juga memang semua itu kita kerjakan. Anggota P2B saja dulu. P2B. Terus dalam penyalurannya juga kita terjun ibu-ibu nih jalan-jalan ke gangnya. Keren. Kota Tasik kita bagi-bagi per daerah ya. Ibu-ibu langsung door to door, langsung ke masyarakat. Alhamdulillah kita bisa menjangkau seluruh Kota Tasik ya kemarin. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya belum maksimal. Jadi kalaupun ada yang mau memaksimalkan lebih komplit lagi, mungkin pengusaha ataupun konglomerat dari Tasikmalaya, ayo bekerja sama, bersinergi supaya yang kasihan yang perlu kita bantu, ayo kita bantu. Iya betul. Kalau insya Allah kalau di kami itu amanah akan sampai ke tempat tujuan karena sesuai petunjuk dari Bapak Penasihat kita Pak Haji Amir Mahfud bahwa harus door to door, tidak boleh dititipkan, langsung harus ketemu sama orangnya, kita serahkan ini, sampaikan ini dari sini, dari situ. Tapi memang dari situ ya kita door to door, jadi kita lebih tahu keadaan masyarakat. Betul. Mudah-mudahan kita juga lebih merasakan Jadi kita melihat kalangan bawah maksudnya gitu. Supaya kita bisa bersyukur gitu ya tentunya. Gitu. Keren sekali, ini sangat menginspirasi tentunya pemirsa. Oke, Ibu ada yang ingin sampaikan lagi terkait UMKM ini? Ya, satu, jangan malu untuk membuat sesuatu. Coba misalnya kalau kurang bagus, ayo dikemas lebih bagus. Dan perlu kalau ada, ayo kita bareng-bareng. Kita pikirkan dari kemasan, dari rasa. Yuk saling kita kritik dan saling membangun. Dan insya Allah kita P2 pun akan mencoba untuk memasarkan bareng-bareng. Sih mantap. Terakhir nih sebelum closing, harapan yang ingin disampaikan gitu untuk para pemirsa. Harapannya kalau dari saya bahwa semoga pagi ini menginspirasi untuk semuanya. Generasi muda harus lebih hebat. Ibu-ibu jangan kalah dengan generasi muda, tapi ayo bangkit. Dengan ekonomi kita bisa ngebantu untuk keluarga, bisa kita apa yang kita upayakan bahwa anak-anak harus mencontoh ke kita aja mampu. Anak-anak harus lebih hebat. Silakan Bu Depi.
Mantap ya. Seperti kata Ibu Cucu, mudah-mudahan pagi ini kita bisa menginspirasi ya. Siap, insya Allah. Pada semua generasi, baik anak-anak, ibu-ibu. Ya betul, memang ibu-ibu juga jangan tertahan karena ibu-ibu ya. Betul, karena peran sang ibu. Lebih berkreasi, lebih berkarya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, mudah-mudahan. Oke. Karena dituntut oleh zaman, bahwa sekarang bukan lagi masanya yang zaman dulu. Sekarang sudah terbuka informasi apa tinggal bukalah di HP-mu, jangan dipakai hanya untuk ber-WA dan betul yang lain. Gitu kiranya ya. Semoga bermanfaat untuk betul. Ya, informasi sekarang ini wah sangat banyak sekali gitu ya. Keren-keren. Pemirsa, pagi hari ini betul sekali sangat terinspirasi gitu ya oleh dua orang beliau-beliau ini gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan gitu ya, khususnya para anak-anak muda gitu ya, saya juga masuk gitu ya, mudah-mudahan bisa berkaca juga gitu ya, tidak bermalas-malasan dan juga memiliki target untuk kedepannya gitu. Oke, maju pokoknya semuanya P2B terus khususnya maju, radar, kemudian masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya, Priangan Timur dan Indonesia lah. Oke, harus semangat ya. Baik pemirsa, saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan program Semangat Pagi dan terus saksikan program Semangat Pagi ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.